Tribunarus Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto terdakwa dugaan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang atau TPPU dalam jabatannya senilai 13 miliar rupiah dituntut pidana, yakni penjara 8 tahun dan denda setengah miliar. Adapun sidang agenda tuntutan itu dipandu oleh Hakim Ketua Tongani dan anggotanya Manabus Pasaribu dan Lujianto di ruang sidang Cakra Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada Selasa 13 Agustus 2024. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malam. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi ex Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto terdakwa dugaan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang TPPU dalam jabatannya senilai 13 miliar dituntut pidana penjara 8 tahun dan denda uang tunai setengah miliar rupiah. Sidang agenda tuntutan itu dipandu langsung oleh Hakim Ketua Tongani dan anggotanya Manambut Pasaribu dan Lujianto di ruang sidang Cakra Kantor Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada Selasa sore. JPU KPK Luki Dwi Nugroho mengatakan bahwasanya terdakwa Eko Darmanto dianggap sah dan meyakinkan melanggar pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 karena terbukti menerima uang pemberian belasan orang pengusaha di Indonesia termasuk suami Maya Estianti Irwan Daniel Musri dengan nilai total penerimaan uang sekitar 13 miliar. Kemudian terdakwa Eko Darmanto juga melanggar Undang-Undang TPPU dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan mengenai hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dianggap oleh JPU KPK tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terdakwa juga tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya selama berlangsungnya proses persidangan dan terdakwa juga menjadi inisiator memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya, ini dengan membuat beberapa perusahaan yang dijalankan oleh beberapa rekanannya yang tidak ada kaitannya dengan jabatan dirinya untuk memperoleh atau melakukan modus supaya menerima pemberian uang dari beberapa pengusaha tersebut. Selain pidana penjara 8 tahun dan denda 500 juta, JPU KPK Luki menambahkan pihaknya menuntut pihak terdakwa juga dengan pidana tambahan, yakni pidana tambahan itu adalah berupa pidana untuk membayar uang pengganti senilai 13,18 miliar. Bila mana kurun waktu sebulan setelah putusan majelis hakim berkekuatan tetap nantinya denda pihak tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka seluruh harta benda terdakwa bakal dilakukan penyitaan oleh pihak kejaksaan dan dilakukan pelelangan guna membayar biaya pengganti tersebut. Namun manakala memang harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka bakal digantikan dengan pidana pengganti, yakni penahanan selama 3 tahun. Sementara itu, kemarin Eko Darmanto hanya mengangguk-anggukkan kepala selama JPU KPK Luki membacakan amar tuntutannya. Sesekali ia juga mendongakkan kepala seraya menghela nafas panjang selama mendengarkan amar tuntutan yang disampaikan oleh JPU. Pria berkemeja lengan panjang warna putih bercelana kain warna biru itu berjalan mantap menyusuri lorong arah pintu keluar ruangan sidang. Namun langkah kakinya mendadak berhenti bukan karena awak media berjalan menutupi langkahnya. Lalu terdakwa Eko Darmanto sekonyong-konyong memberikan tanggapan di hadapan lensa kamera awak media pada sore hari itu bahwa dirinya berjanji akan menyampaikan pembelaan secara lengkap dalam agenda sidang lanjutan, yakni pembacaan pledoi pada pekan depan. Ia mengaku akan mengulas beberapa sepak terjangnya selama berdinas di instansi bea dan cukai yang berhasil membantu aparat penegak hukum, kejaksaan ataupun kepolisian dalam menumpas kejahatan. Bahkan ia mengaku geram atas kasus yang menimpanya saat ini dengan pihak-pihak yang sempat memviralkan dirinya mengenai pesawat pribadi yang ternyata terbantahkan dalam persidangan yang telah berlangsung beberapa pekan yang lalu. Demikian reportase kami. Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunarus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama terdakwa yakni Eko Sudarmanto dan JPU KPK Luki Dwi Nugroho. Berikut untuk tayangannya. Kasus Mas, Mahfud MD, minyak goreng, Iya, yang sekarang di Erlangga. iya. Artinya dari apa yang Anda bawakan itu ada yang diproses hukum? Di kejaksaan semua. Sudah diproses hukum? Sudah, termasuk saya waktu di botol coba dicek kembali. Saya ngomong gula. Terkait saya Juga kan? dakwaan jaksa, 1,2 triliun. terkait dengan dakwaan jaksa yang awalnya Anda didakwa telah menerima sejumlah 6 bulan. Untuk tuntutan pidana penjaranya 8 tahun, kemudian
denda. Kita juga terdapat subsidiar juga. Kemudian kita juga menerapkan pidana pengganti. Tadi sebagaimana sudah disampaikan lebih kurang sebesar 13 miliar sekian. Ada juga subsidiar uang pengganti, sebagaimana juga tadi telah kami sampaikan dalam surat tuntutan kami. Ya, seperti itu. Pak, itu kalau di dakwaan awal itu kan 37 miliar lah, ini sekarang menjadi 13, ini rasionalisasinya seperti apa? Bukan 37 miliar, lebih kurang 23 miliar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.